Besti Celebrity Fresh kembali hadir dengan salah satu yang sering jadi korban netizen maha benar, ya siapa lagi kalau bukan si cantik Prilly Latuconsina. Dari zaman sinetron sampai film layar lebar, lanjut pada bisnis dan pendidikan pun, Prilly udah buktiin kalau dia bukan seleb kaleng-kaleng nih Besti. Tapi ya gitu, makin bersinar makin banyak mata menyoroti. Adapun yang dilakukan Prilly pasti ada aja yang komentar miring. Bahkan ketika dia berusaha kasih opini atau bersuara soal hal-hal yang relate sama perempuan, netizen langsung naik darah. Duh, sabar banget ya Mbak Prilly. Apa ya kontroversi yang bikin Prilly makin sering diserang? Wah, ini nih yang panas-panas membara nih Besti. Salah satunya saat ia menyuarakan keresahan soal banyaknya cewek independen di Indonesia. Sementara cowok mapan makin langka. Maksud dia sih pengen nyuarain realita, tapi netizen langsung naik pitam nih Besti. Ada yang bilang Prilly haus validasi, big me girl, sampai kepedean. Padahal nih Besti, yang Prilly omongin kan bener banget ya. Karena banyak cewek independen tapi cowok mapan dikit. Belum reda isu soal opini gender, Prilly juga disorot waktu jadi remaja lagi. Di film Gita Cinta dari SMA. Menurut netizen, Prilly nggak cocok dengan karakter itu nih Besti. Terlalu dewasa lah, bahkan ada yang berkomentar soal bentuk tubuh. Duh, jahat banget ya Besti, kayak semua langkah Prilly selalu diawasi CCTV netizen 24/7. Bahkan waktu dia benerin baju di mobil aja bisa jadi bahan hujatan loh Besti. Lah, emang netizen gak pernah benerin baju di tempat umum? Duh, julid abis nih netizen. Gak keburu ngecilin baju dan benerin baju di tempat acara tadi, jadi di mobil. Untung saya pendek jadi muat. Masih dalam rangka ngecilin baju. Ini sisi yang sebelah sini yang dikecilin. Parah sih. Tapi yang keren nih Besti, Prilly gak pernah peduli loh sama hujatan netizen. Dia tetap berdiri, berkarya dan membuktikan kalau perempuan bisa sukses juga. Bahkan saat ini Prilly aktif banget di balik layar sebagai seorang produser. Dan tetap aktif main film dan series juga nih Besti. Nah Besti, selanjutnya ada food vlogger Tashi Atasha yang juga selalu disorot netizen. Tapi Besti, bukan disorot karena prestasi ya, melainkan karena berbagai hujatan netizen yang sering didapat oleh Tashi. Tapi kira-kira sejak kapan ya Besti, Tashi mulai jadi musuh netizen? Coba kita throwback dulu nih Besti. Semua keribetan ini kayaknya mulai meledak sejak muncul kabar gesekan antara Tashi dan kembarannya Tasya Farasya. Ya Besti, konflik keluarga yang awalnya cuma disangka netizen halu, ternyata beneran meledak nih. Dan Besti, hingga saat ini diketahui keduanya masih belum berbaikan. Wah, udah mau 3 tahun kali ya Besti, masih berantem aja loh. Kita lihat di sana, ketika Kak Tashi hanya motong-motong pembicaraan
atau lagi cerita ada memotong di sana. Lalu Kak Tasyanya sampai tutup kuping, sampai seperti orang depres, sampai seperti orang sedang di shock terapi. Netizen akan memberikan perhatian pada Kak Tasya. Padahal yang harusnya dibilang mentalnya rusak itu bukan Kak Tasya, tapi Kak Tasya. Gimana mentalnya nggak rusak? Coba kalian dibilang sama ibu kalian, kamu ini tukang cari ribut. Bukan cuma cari ribut kamu ini. Mulut kamu tukang nyerocos. Tahu kenapa? Karena kamu gendut. Lalu ketika dia buat YouTube, openingnya gestur tubuhnya dicaci, kata-katanya dicaci, dandanannya dicaci bokek. Semuanya dicaci, atas sampai bawah dicaci. Yang zahirnya dicaci, yang terlihat. Yang batin yang nggak terlihat juga dicaci. Kalau mau terluka, yang mau depres, kalau mau mentalnya rusak, mau ada mental breakdown, yaitu Kak Tasya. Besti, belum selesai urusan keluarga, muncul lagi nih cerita viral dari ex-karyawannya yang curhat di TikTok. Katanya belum digaji, diancam, bahkan katanya sempat diludahi nih. Gila sih Besti, netizen langsung ngamuk berjamaah. Tasya dan suaminya sempat klarifikasi nih, minta maaf juga, tapi kayaknya udah telat banget buat netizen. Bahkan waktu mereka buka hotline pengaduan pun malah dituduh settingan nih Besti. Aduh Besti, apapun yang dilakukan pokoknya udah salah deh di mata netizen. Bahkan Besti, suaminya pun ikut-ikutan kena sasaran netizen. Baru ngomong dikit aja langsung dibilang tukang backup istri. Padahal ya, tiap pasangan pasti saling support nih Besti. Tapi karena netizen udah benci duluan, jadinya semua dianggap salah deh. Yang belum kenal Kak Tasya, dan mudah-mudahan sebaiknya gak kenal. Kenapa? Karena kalau sampai kenal, kalian akan jatuh cinta sama Kak Tasya. Aku dulu baru usia pernikahan 7 hari, orang samperin aku bilang gini, kau mau gak saya kenalkan sama anak saya di rumah? Aku gak mau, kenapa? Karena Kak Tasya terlalu baik. Jadi gimana menurut kalian Besti? Apakah Tasya ini memang jadi korban dari kesalahpahaman? Atau netizen emang udah terlanjur sebel aja? Yang pasti sih, apapun langkah Tasya sekarang pasti jadi headline. Tapi Tasya tetap santai dan melanjutkan pekerjaannya sebagai food vlogger. Walaupun banyak hujatan dari netizen, tapi kontennya tetap ramai dan banyak yang dukung kok. Besti, selanjutnya yang jadi musuh bebuyutan netizen ada Fuji. Yap, siapa sih yang gak kenal sama sosok Fuji? Muda, cantik, terkenal, dan punya banyak fans. Tapi sayangnya makin tinggi pohon makin kencang anginnya ya Besti. Dan kayaknya pepatah itu cocok banget buat Fuji nih. Hampir tiap gerak-geriknya di media sosial tuh selalu jadi bahan gibahan netizen. Dikit-dikit dihujat, apapun yang dia lakukan seolah salah di mata publik nih Besti. Nah Besti, awal mula Fuji mulai jadi bulan-bulanan netizen, yaitu waktu dia mulai sering tampil di publik usai kepergian sang kakak Bibi dan Vanessa Angel. Banyak yang bilang Fuji panjat sosial nih Besti. Katanya aji mumpung, padahal dia emang tulus bantu galak. Ponakannya sendiri. Tapi netizen mah gak ada rem, semua diserang dari gaya ngomong sampai gaya hidup. Duh, kasihan banget ya Besti. Komennya apa yang paling kejam? Apa ya, banyak sih sebenarnya, banyak, terus ribuan kan, jatuhnya belasan ribu, puluhan ribu. Jadi ngomong kayak misalnya apa namanya, artis jalur duka. Ya kalau misalnya sesuai fakta sih iya benar, tapi kan sakit Kak. Maksudnya aku juga nggak mau. Lah kan main film. Iya maksudnya aku kan juga nggak mau abang aku meninggal. Betul. Meninggal aku juga nggak mau. Kalau misalnya dibilang, bukan maksudnya aku nggak bersyukur ya. Aku nggak bisa dibilang ya bahagiaan dulu gitu. Tapi ada pas ada mereka. Tapi aku juga nggak mau kehilangan gitu loh. Bukan aku nggak mensyukuri segala rezeki yang datang ke aku, nggak gitu. Kontroversi demi kontroversi pun mulai berdatangan nih Besti. Dari soal ucapannya yang dinilai gak sopan, kulitnya yang dinilai terlalu gelap, bahkan soal dirinya yang dianggap tak punya karya di industri hiburan. Padahal nih Besti, kalau nggak suka kan ya nggak usah ditonton ya. Tapi netizen mah beda, tetap pengen mantau biar ada bahan hujatan. Saking banyaknya hujatan, Fuji sempat buka suara soal kondisi mentalnya yang drop nih Besti. Bahkan di salah satu wawancaranya,
Dia cerita kalau komentar negatif itu bisa bikin seseorang jadi ragu sama dirinya sendiri. Ya ampun Besti, ini sih bukan sekedar capek fisik, tapi capek batin juga ya. Komennya bener jahat banget ya. Jahat ya? Jahat banget. Jatuh mental di situ. Hah? Jatuh mental di situ. Jatuh mental kesekian kalinya. Apa hal yang paling kamu selalu ingat dari komentar itu? Banyak banget. Kalau misalnya dijabarin bisa jutaan komentar. Karena aku emang habit banget suka baca komentar. Kau bacain satu-satu tuh. Bacain satu. Contoh. Alah, terkenal gara-gara abangnya meninggal doang. Bangga. Aduh, nggak ada cakep-cakepnya nih orang. Ngapain sih di sini? Lihat apa tuh mukanya kayak apaan sih? Lutut hitam, dengkul hitam. Terus kayak ya elah nih numpang tenar doang. Ya sebenarnya banyak yang ngomong kata-kata kasar sih. Ini kata-kata kasar nanti disensor gak sih? Sensor nanti sensor. Kayak segala macam tuh ada semuanya. Tapi hebatnya Besti, Fuji tetap berdiri tegak meski terus diserang. Fuji belajar untuk lebih cuek, lebih fokus sama pekerjaan, dan gak terlalu peduliin komentar jahat. Semangat terus ya Fuji. Anyway nih Besti, itulah deretan selebriti yang jadi musuh netizen. Duh, netizen tahan-tahan dong komennya. Kan kasihan anak orang kena mental loh. Semoga kedepannya bisa lebih damai ya Besti antara netizen sama ketiga artis ini. Oke Besti, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa saksikan Celebrity Fresh setiap hari hanya di Nusantara TV. Dan yang terakhir, jangan lupa follow account sosial media Celebrity Fresh biar kamu makin update informasi-informasi seputar selebriti terkini. So, kalau gitu saya pamit undur diri and see you! NTV Sahabat Kita.